lain tidak hanya terjadi di pelosok Ibu kota Nusantara, hampir selalu Jakarta, terjadi yang setiap merupakan ibu tahun. kota Indonesia. Air merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk, tak terkecuali manusia yang menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari menyiram tanaman, mandi, mencuci piring, pakaian, kendaraan, dan juga air digunakan sebagai air minum sehari-hari hingga untuk memenuhi kebutuhan memasak. Melalui data yang kami peroleh dari masyarakat setempat, ketika musim pancaroba telah tiba, khususnya bagi masyarakat pedesaan atau mereka yang tinggal di daerah pelosok, untuk mendapatkan air bersih, mereka harus menempuh perjalanan sampai berpuluh kilometer untuk mendapatkan air tersebut. Hal tersebut tentu saja menjadi sangat tidak efektif bagi masyarakat karena sangat melelahkan. Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, mereka cenderung sulit mendapatkan air bersih karena resapan air di daerah perkotaan sudah banyak dibangun rumah dan gedung-gedung tinggi. Yang mana semen telah menghalangi jatuhnya air hujan ke dalam tanah yang terjadi karena mereka membuat bangunan tanpa memperhitungkan lahan untuk penampungan air hujan. Hal ini yang menyebabkan air hujan yang jatuh ke tanah langsung mengarah ke selokan atau saluran air, sehingga persediaan air di tanah tidak terpenuhi selama musim pancaroba. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan membeli air dari PAM atau perusahaan air minum untuk memenuhi kebutuhan airnya sehari-hari. Akibatnya, banyak pengeluaran masyarakat yang semakin bertambah karena air bersih. Faktor yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini adalah masyarakat dan juga pemerintah. Upaya yang dilakukan masing-masing aktor sangat beragam. Masyarakat berjibaku dengan pemerintah untuk menjaga dan menangani krisis air bersih. Di wilayah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan PD PAM Jaya untuk menyalurkan air bersih di wilayah yang kesulitan akan air bersih. Namun, bagi masyarakat yang tidak dialiri oleh air bersih, pemerintah menginisiasikan program yang bernama PAM Simas atau penyediaan air, minum, dan sanitasi berbasis masyarakat. Program ini telah dilakukan sejak tahun 2008. Namun demikian, program tersebut tidak berjalan lancar dan belum menyentuh seluruh desa yang membutuhkan. Dengan demikian, kiranya patut dipertanyakan sejauh mana pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan hak atas air bersih bagi seluruh rakyatnya. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Adapun arah kebijakan pemerintah dalam pencapaian target SDGs mengenai pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan adalah: yang pertama, percepatan penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten dan kota. Yang kedua, penyusunan petunjuk pemanfaatan ruang dan fasilitasi terhadap rencana tata ruang. Yang ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur sumber air. Yang keempat, perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air, serta sistem informasi sumber daya air. Yang kelima, peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air melalui operasional dan pemeliharaan infrastruktur sumber air. Yang keenam, pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi. Yang ketujuh, peningkatan layanan jaringan irigasi. Dan yang terakhir, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir. Dalam upaya memenuhi kebutuhan air warga, Pemprov DKI Jakarta telah menggiatkan program pelayanan air berupa pembangunan instalasi pengelolaan air, pembangunan waduk sebagai sumber air baku, hingga tersedianya mobil tangki air dan kios air yang disediakan bagi masyarakatnya. Hasil kerjasama yang diperoleh Pemprov DKI dan PDAM berupa meningkatkan layanan pipa air bersih untuk kawasan yang sulit menyuplai air bersih dan blueprint tata kelola air. Nah, dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya, masyarakat membuat saringan tradisional air menggunakan bahan-bahan rumah tangga seperti ijuk, ember, paralon, keran air, spons, batu-batuan, arang kelapa, dan pasir. Kesimpulannya, air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada sektor lingkungan hidup, yaitu memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, bahkan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan cenderung banyak mengalami krisis air bersih. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun pemerintah.
Dan sudah seharusnya kita mulai peka terhadap program SDGs yang diterapkan oleh pemerintah agar nantinya dapat berjalan dan berguna bagi kehidupan yang layak. Mari kita jaga bumi ini agar tidak ada permasalahan yang merugikan bagi keberlangsungan hidup. Save the environment, starting from your own action.